Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Romli selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tasawuf. Dan yang saya sayangi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Isnainatul Aziza sebagai moderator, Tika Mahmuda sebagai presentator 1, Nesi Aida Rahman sebagai presentator 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Syariat, Tarikat, Hakikat, dan Ma'rifat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, langsung saja kita simak penjelasan pertama dari Tika Mahmuda. Kepada Tika Mahmuda, saya persilahkan. Pengertian syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pertama, syariat. Lafaz syariat berasal dari syara'a, yang berarti syariah yakni jalan yang lempang atau nyata dan jelas, yang mengantar untuk memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, atau jalan yang digunakan untuk sampai ke tempat air. Hubungan antara kata syariat dengan jalan air diilustrasikan dengan siapa yang mengikuti syariat niscaya jiwanya akan mengalir laksana aliran air yang mampu membuang kotoran. Sehingga orang yang melaksanakan syariat, jiwanya akan senantiasa terpelihara dari perbuatan kotor. Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan. Menurut Hamka, hak syariat secara terminologis pada mulanya mempunyai arti luas. Tidak hanya berarti fikih tetapi mencakup akidah, akhlak, dan segala yang diperintahkan olehnya. Karena syariat berarti mentauhidkan Allah, mentaati perintahnya, serta beriman kepada Rasul-Rasulnya, sedangkan Mahmud Syaltut memberikan pengertian syariat adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah supaya manusia mempergunakannya dalam hubungannya dengan Tuhan, alam, dan sesama makhluk. Yang kedua, pengertian tarikat. Dari segi etimologi dalam bahasa Arab atau thariqah berarti keadaan mazhab, aliran gagasan atau garis pada sesuatu. Tiang tempat berteduh, tongkat payung, atau yang terkenal dari suatu kaum. Dalam pengertian istilah, tarikat berarti pengembaraan mistik, yaitu gabungan seluruh aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan pengalaman guru. Dari segi spiritual, persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Ilmuwan barat sering menyebut tarikat dengan istilah Sufi Order. Tarikat sebagai organisasi sufisme hadir sebagai institusi penyedia layanan praktis dan terstruktur untuk memandu tahapan-tahapan perjalanan mistik yang berpusat pada relasi guru, murid, otoritas sang guru yang telah mendaki tahapan-tahapan mistik. Harus diterima secara keseluruhan oleh sang murid. Ini diperlukan agar langkah murid untuk bertemu dengan Tuhan dapat terlaksana dengan sukses. Relasi guru-murid ini terbangun sambung menyambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW sebagai sumbernya. Inilah yang disebut sebagai silsilah atau jama' salaswi. Yang ketiga, pengertian hakikat. Pengertian hakikat secara etimologi berarti sesuatu puncak atau sumber asal dari sesuatu. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek lain dari syariat yang bersifat lahiriah, yaitu aspek batinnya. Dengan demikian dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amat. Inti dari syariat dan
dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat dalam pandangan tasawuf juga adalah inti atau rahasia yang paling dalam dari syariat, rasa, keadaan, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Jika gerak-gerik dan bacaan sholat adalah syariat, maka dialog spiritual bertemu antara seorang abid atau hamba dengan mabudi atau yang disembah adalah hakikatnya. Jika gerak-gerik dan bacaan-bacaan yang ada di dalam ibadah haji adalah syariat, maka jumpa Allah adalah hakikatnya. Hakikat juga adalah keabadian, kenyataan, kepercayaan, merasa melihatnya dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, keimanan, dan kekosongan sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah SAW, yaitu ikhlas itu seumpama seekor semut hitam yang duduk di 17 yang hitam, berada di dalam gua yang gelap gulita. Yang keempat, pengertian makrifat. Pengertian makrifat dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata arafa. Ya'rifu, irfan, makrifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia, hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Dalam arti sofistik, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengenal Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan ini demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya, yaitu Tuhan. Makrifat juga adalah ujung perjalanan dari ilmu pengetahuan tentang syariat dengan ketersediaannya menempuh jalan atau thariqah dalam mencapai hakikat. Makrifat juga adalah pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan ibadah dalam dunia tasawuf. Yang dimaksud dengan makrifat adalah pengetahuan mengenal Tuhan melalui hati dan jalan pencapaian sistematik. Dengan demikian, makrifat dapat dicapai dengan melalui syarat, menempuh tarekat, dan memperoleh hakikat. Apabila syariat dan tarekat itu sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan atau awal. Sedangkan tujuan akhir adalah makrifat, yaitu mengenal Allah dan mencintainya dengan sesungguhnya. Terima kasih Tika atas penjelasannya. Jadi gimana nih teman-teman, kita kan sudah mengetahui pengertian dari syariat, hakikat, makrifat, dan tarekat. Nah, untuk melengkapi presentasi kali ini, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nesi Aida Rahman. Kepada Nesi Aida Rahman, saya persilahkan. Perbedaan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Yang pertama, syariat adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak di atas dasar iman dan Islam, berupa seperangkat hukum tentang perbuatan syar'i atau formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis as-sunnah. Yang kedua, tarekat yaitu jalan atau petunjuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hakikat adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Kata ini berasal dari kata pokok hak, al-haq, yang berarti milik atau kepunyaan atau kebenaran. Yang keempat, ma'rifah adalah pengetahuan batin yang berbasis kekuatan kalbu, sehingga membuahkan sesuatu pengenalan tentang sesuatu dan terasa dekat serta hadir dalam sesuatu yang dikenali tersebut. Hubungan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu diibaratkan sebagai perahu di mana ia menjadi sarana untuk sampai pada tujuan. Sementara tarekat bagaikan lautan luas yang tersedia sebagai wahana tempat tujuan berada. Sedangkan hakikat adalah laksana intan berlian mahal yang menyenangkan hati sebagai tujuan perjalanan perahu. Dan makrifat itu adalah tujuan yang terakhir. Atas dasar ilustrasi seperti itu, ibadah-ibadah Islam terus diwajibkan sepanjang hidup manusia, sembari diperoleh buah ibadah yang berupa ma'rifatullah yang menjadi hakikat dan tujuan ibadah tersebut.
Dari uraian dan ilustrasi tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat di atas, dapat dipahami bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengalaman Islam dengan benar. Singkatnya, konseptualisasi tersebut menggambarkan intensitas keislaman pengalamannya, bukannya mengotak-otak Islam menjadi 4 dimensi terpisah. Objek kajian syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Kajian syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam konsep tasawuf Islam merupakan tahapan-tahapan seorang muslim mencapai kedekatan dengan Allah. Disebut syariat karena seorang muslim di awal pembersih dirinya, ia hanya melaksanakan kewajibannya, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sesudahnya baru ia dapat memasuki tarikat. Tarikat merupakan suatu tahapan ketika seorang mulai membersihkan diri dari segala penyakit atau hal-hal yang mengotori batinnya. Semua hal yang menyebabkan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihindarinya. Tingkatan selanjutnya setelah tarikat yaitu hakikat. Ketika jiwa tiada lagi noda, ia akan memunculkan kesadaran kedekatan dengan Yang Kuasa. Tahap terakhir makrifat, saat seseorang mulai sangat dekat dengan Sang Pencipta dan terbukalah tabir antara seorang hamba dengan Tuhan. Terima kasih Nesi Aida Rahman atas penjelasannya. Baiklah, dari materi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan, dari uraian singkat di atas dapat dikatakan bahwa antara syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat adalah tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah bentuk lahir dari hakikat dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah merupakan kaidah-kaidah penyucian hati yang menuju ke makrifatan, keikhlasan, keimanan, ketakwaan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertakluk dalam peringkat syariat. Begitu juga pada peringkat tarikat, hakikat, dan makrifat memiliki kaidah-kaidah jalan penyucian hati yang menjadi syarat wajib bagi amanah Allah yang merupakan rahasia diri, empunya diri. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.